Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ni pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bersama di dalam rancangan Di Ambang Ramadan dengan tajuk Ramadan Pintu Pembuka Keampunan. Alhamdulillah, kita ni mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita ni, dapat masuk di dalam bulan Ramadan dan seterusnya mendapatkan kejayaan, diampunkan dosa-dosa kita ni yang bergunung tinggi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah menaiki mimbar. Kemudian di atas mimbar tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh para sahabat mengatakan amin, amin, amin. Habis usai khutbah tersebut, para sahabat mula bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengar Tuan ada menyebutkan amin, amin, amin 3 kali. Apakah gerangannya? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Jibril alaihi salam atani, aku telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam bila aku menaiki mimbar tersebut. Faqala, maka Jibril pun berkata, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang ia ampit masuk di dalam bulan Ramadan, falam yughfar lah, kemudian habis berlalu bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak terampunkan, fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah, kul amin. Kata Jibril lanjut mengatakan, maka ia masuk ke dalam api neraka dan ia dijauhkan, yakni daripada rahmat Allah. Maka Jibril mengatakan, kul amin, katakan amin. Faqultu amin, maka aku pun, kata Nabi SAW, aku pun mengatakan amin. Lanjut malaikat Jibril mengatakan, waman adraka abawaihi au ahadahuma, barang siapa yang ampit ia adanya di dalam kehidupannya itu ayah dan ibunya, atau salah seorang daripada mereka, kemudian mereka itu tidak menjadikan adanya kedua ayah dan ibunya itu sebagai tempat mereka bercucuk tanam akan kebaikan, maka tempat mereka itu adalah api neraka dan mereka dijauhkan oleh Allah akan rahmatnya. Qul amin, katakan amin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu amin, aku pun mengatakan amin. Dan yang ketiga adalah malaikat Jibril mengatakan, bila namamu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kemudian mereka enggan untuk berselawat kepadamu, maka bagi mereka itu adalah masuk api neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Maka pengajaran tadi di sini, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ya pasti bulan keberkahan, berlipat ganda pahala di sana. Tetapi adalah menjadi bulan kecelakaan pula bagi mereka yang masuk bulan Ramadan, diambilnya Ramadan sambil lewa, tanpa mengambil Ramadan itu sebagai sebuah peluang untuk membersihkan dirinya dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya tadi dengan orang-orang yang ada ayah dan ibunya di dalam kehidupannya, tetapi tidak dijadikan mereka itu tempat mendapatkan amalan-amalan agar membawa ia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan apa? Adanya perselisihan. Oh, daripada damit mereka membuat ini dan itu, kemudian adanya perasaan yang kurang selesa terhadap mereka. Bagaimana mungkin aku akan dapat berbakti kepada mereka? Nah, wahai ananda, ini bukanlah perintah yang didasari oleh perasaan dan emosimu, tetapi ini adalah perintah yang didasari oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ni. Ia adalah sebuah perintah daripada Allah, bukan mengikuti hawa nafsu kita ni. Maka oleh karenanya sama di dalam bulan Ramadan, Ramadan berlalu, jangan sampai ia tidak menjadi penghapus dosa-dosa kita ni. Ramadan ni, para muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi dan malamnya penghapus dosa belaka. Tidak ada saat-saat berlalu dalam Ramadan itu yang indah menjadi penghapus. Pada siang hari Nabi SAW bersabda, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang ia pada siang hari Ramadan ia berpuasa
Dengan puasa itu ia mengharapkan adanya, ia didasari dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu itu, yang apapun yang ia buat, yang kesalahan sana, Allah hapuskan. Ini pada siang hari. Pada malam hari masuk pula, ia iftar, ia bersungkai. Bermula daripada tu sampailah waktu sahur, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu penghapus dosa-dosa pula. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang pada malam Ramadan ia hidupkan. Man qama yakni apapun amalan-amalan yang menghidupkan malam-malam Ramadan, dengan tarawihnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan zikrullahnya, dengan qiyamul lailnya, di tengah malam ia bangun untuk tahajud dan sebagainya. Ni bila mana ia melaksanakannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan menjadi penghapus dosa-dosanya pula. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu man taqaddama min dhanbi." Lagi-lagi bila tekana malam Al-Qadar, ia hidupkan malam Al-Qadar tersebut. 10 malam terakhirnya ketani unjar tu. Lagi-lagi pada malam-malam ganjilnya, ketani cari dan tani hidupkan malam-malam tersebut. Maka dengan iman dan pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah penghapus dosa-dosa ketani. Bulan Ramadan bulan pengampunan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andainya aku meyakini, aku tahu adanya malam Al-Qadar, malam ini adalah malam Al-Qadar, apa yang aku perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Doa yang katani sudah hafal atau terhafal. Macam mana terhafal tu Ustaz? Malam-malam katani ikut tarawih, imam membaca doa ni, katani pun malar mendengarnya terhafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah al-afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau mencintai akan pengampunan. Orang meminta ampun padamu, ya Allah, Engkau cinta kepada mereka. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang kita amalkan bersama. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan pengampunan. Kalau Allah sudah sampaikan kita ni masuk bulan Ramadan, indah kita ni ambil kesempatan untuk membersihkan diri kita ni. Dengan cara apa lagi? Untuk kita ni dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya bila mana kita ni telah dipanjangkan umur. Dulu tahun lepas kan, kita ni pernah bersama dengan ahli keluarga kita ni, sahabat-sahabat andai kita ni. Dulu di hujung-hujung Ramadan, hampir Aidil Fitri itu, ataupun bila masuk Aidil Fitri, kita ni sama-sama berdoa, ya Allah, terimalah setiap amalan kami. Sampaikanlah kami, ya Allah, pada Ramadan tahun datang. Kita ni berdoa dan diaminkan bersama. Tahun ini mungkin saja bis dia sudah tidak ada, tapi kita ini disampaikan oleh Allah. Dan dengan cara itu, sebenarnya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita ini. Dan tidak mau mengambil kesempatan tersebut. Alangkah ruginya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas diri mereka sendiri ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Allah ampunkan setiap dosa-dosa kita ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, besar manapun dosa-dosa kita ni, setinggi gunung, sedalam lautan, bila kita ni mau kembali kepada Allah, selagi mana nyawa kita ni belum sampai ke kerongkongan, Allah sedia membuka pintu taubat itu untuk dosa-dosa kita ni diampunkan. Maka ambillah kesempatan yang Allah berikan pada kita ni, khusus pada diri kita ni. Hei Muhammad Yusuf dan diri bis kita masing-masing, Allah beri kita ni kesempatan ni supaya kita ni dapat dihapuskan dosa. Jangan disia-siakan dan jangan sampai kita ni termasuk mereka yang celaka. Kerana apa? Hujung Ramadan dosa kita ni masih berlimpah banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.